berjudul Guru dan Pendidikan serta Pengetahuan. Selalu saja seseorang mencari guru atau mencari sang bijak atau mencari seorang mursyid berdasarkan pribadi dari sosok sang guru atau sang bijak atau sang mursyid itu sendiri. Padahal seseorang menjadi guru atau sang bijak atau sang mursyid adalah untuk mendapatkan pengetahuan, pembelajaran atau ajaran beliau. Namun, kita selalu saja terjebak dengan figur seorang sosok. Berarti kita bukan mencari sebuah pengetahuan, melainkan hanya mencari sebuah sosok manusia untuk dijadikan guru atau panutannya. Apakah bukan sebaliknya kita berpedoman bahwa jangan melihat dan mendengar siapa yang mengatakan, tapi dengarkan apa yang dikatakannya. Sebagai contoh, seorang guru matematika yang memiliki pengetahuan yang hebat dalam bidangnya, namun pribadi dan sikapnya tampak dan selalu menyebalkan, maka sang murid akan berkata, "Wah, si guru menyebalkan datang lagi." Seorang murid langsung berkata dan mengambil sikap, "Malas untuk mengikuti pelajarannya." Inilah bila seorang murid yang masih anak-anak atau remaja. Mereka memang bukan ingin mencari pengetahuan, melainkan mereka memang sedang mencari seorang sosok untuk kecocokan dan kesenangan serta ketenangan dalam pikiran dan hatinya. Contoh berikutnya, seorang guru agama yang cukup mahir dalam pengetahuan ilmu agama, namun sikap dan perilaku serta ucapnya menjengkelkan. Beliau tidak memberikan contoh ritual-ritual. Bahkan beliau kadang memperlihatkan perbuatan dan sikap yang dilarang dalam agama. Contohnya, suka atau hobi berjudi. Sang guru dalam berjudi tidak pernah menganjurkan dan mengajak murid-muridnya untuk mengikuti perbuatannya. Sang guru pun tidak pernah merugikan hal apapun kepada muridnya, baik itu waktu, meminta uang atau harta kepada murid-murid dan orang tua muridnya. Sedangkan kemampuan pengetahuan mengajarnya dalam bidang agama sangatlah baik. Maka guru agama seperti ini akan dijauhkan oleh murid-muridnya yang masih kecil dan remaja. Bahkan orang tua sang murid pun akan melarang anak-anaknya belajar pengetahuan agama kepada guru tersebut. Padahal sang guru tidak dipakai atau dibayar untuk mengajarkan contoh-contoh dan sikap pribadi sesuai agama, melainkan sang guru tersebut dipakai dan mungkin dibayar dikarenakan kemampuan pengetahuan agamanya yang hebat. Nah, lagi-lagi kita yang sudah dewasa pun akan terjebak dan terperangkap dalam niat dan keinginan itu sendiri. Kita selalu melupakan tujuan awal dan selalu saja terkecoh dengan sikap dan penampilan seseorang atau sesuatunya, di mana tujuan awal adalah mencari pengetahuan agama dari seseorang, bukan untuk mencari pengetahuan tentang contoh-contoh kepribadian atau mencari contoh
tentang sikap dan perilaku dari seorang sosok guru agama. Di negara maju, ternyata nilai-nilai seorang sosok telah mulai ditinggalkan, dan yang diutamakan adalah nilai-nilai pengetahuan dan pengembangannya. Di negara maju sekalipun, hanya bidang agamalah dan spiritual yang masih sangat kuat kemelekatan nilai-nilai sosok tersebut. Seperti sosok agamawan dan spiritualis, selalu terbungkus dengan casing-casing, pakaian dan aksesoris, serta penampilan rambut, kumis, jenggot, dan lain sebagainya. Kapankah peradaban kita dapat lebih maju lagi? Nilai sebuah sosok di dalam bidang agama dan spiritualislah yang sangat menonjol, sehingga banyak sekali terjadi perpecahan berupa sekte-sekte dan kelompok-kelompok yang akhirnya menuju suatu pertumpahan darah dan penindasan. Apakah hal ini yang kita harus dapatkan? Ternyata memang seorang manusia yang sudah dewasa pun tidak pernah serius dan tidak bersungguh-sungguh mencari pengetahuan, melainkan hanya mencari seorang sosok. Mencari seorang sosok. Maka para guru, khususnya guru-guru agama, selalu membuat penampilan diri dengan berpakaian dan aksesoris, serta dengan model-model rambut serta lainnya yang disesuaikan secara agamis, agar mendapatkan simpati muridnya. Inilah kelucuan yang sering terjadi pada kehidupan seorang guru dan murid. Dengan kata lain, tanpa disadari bahwa kebanyakan manusia dalam kehidupannya senang dan sukanya adalah disanjung dan dibohongi, bukannya mencari sebuah nilai-nilai yang jujur dan adil. Nah, kini di manakah posisi Anda? Mencari sebuah kebohongan atau mencari sebuah kepalsuan? Atau ingin mencari pengetahuan dan kejujuran? Renungkanlah hal itu. Timbulnya suatu kefanatikan dan pengkultusan kepada seorang guru atau sang bijak atau seorang mursyid adalah dikarenakan kebanyakan manusia hanyalah mencari seorang sosok, bukanlah mencari pengetahuan. Dan inilah awal dari suatu perpecahan di antara sesama manusia. Bahkan makam atau kuburan sang sosok pun dijadikan tempat mencari dan mendapatkan pengetahuannya. Luar biasa, kebodohan atau kepandaian model apakah ini? Bayangkan, masih banyak di dunia ini seorang guru, mursyid, sang bijak di zaman lampau yang telah tiada atau telah wafat, masih dicari-cari dan dijambangi atau didatangi oleh manusia-manusia pencari pengetahuan. Padahal seorang nabi yang sudah wafat tidak akan bisa lagi mendatangkan wahyu. Seorang dokter yang sudah meninggal tidak dapat menulis resep untuk menyembuhkan penyakit kita sekarang, bagaimanapun pandainya ia semasa hidupnya. Seorang guru yang sudah meninggal tidak dapat mengajar kita sekarang. Kita memerlukan seorang dokter yang hidup, seorang guru yang hidup. Kita ini manusia, dan hanya manusia yang hiduplah
yang dapat berbicara kepada kita, membimbing kita, mengajar kita, dan menunjukkan jalan kepada kita. Inilah sebuah realita kehidupan. Bahwa di dalam kehidupan yang nyata ini, terbukti sangatlah jarang seorang guru mendapatkan atau meraih gelar juara dalam bidangnya. Namun, seorang guru yang baik, beliau dapat melahirkan juara-juara baru yang baik di bidangnya. Pertanyaannya, di manakah niat dan tujuan awal kita sebagai seorang manusia? Apakah ingin mencari seorang sosok atau ingin mencari pengetahuannya? Oleh karena sangatlah sulit mendapatkan kriteria keduanya yang benar-benar cocok dan baik sesuai selera kita. Mari kita perhatikan dan telusuri.